Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa ba'du. Sahabat santri RB, kita lanjutkan untuk ngaji fikih kita. Masih melanjutkan di bab sholat. Untuk kali ini yang akan kita bahas yaitu al-awqatu yahrumu alaihi sholah. Jadi waktu yang diharamkan, awqatul lati tahrumu fiha sholah, waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat. Nah, ini saya beri mukadimah terlebih dahulu karena dalam buku Mabadi Fikih Juz'ani disebutkan awqatu tahrum atau waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Namun di buku Mabadi Fikih Juz'alis itu tidak dikatakan tahrum ataupun haram, hanya dikatakan makruh atau tukrohu, bukan tahrumu. Maksudnya dalam buku Mabadi Fikih ini dia belum menerangkan sholat sunnah yang lain, dalam artian ini masih terkait dengan sholat rawatib kemarin. Jadi ketika sholat rawatib kemarin itu memang diharamkan melakukan sholat sunnah rawatib pada 5 waktu ini. Nah, kalau di buku Mabadi Fikih Juz'alis itu diterangkan dia dimakruhkan karena nanti ada sholat yang memiliki sebab yang memperbolehkannya melakukan di dalam 5 waktu tersebut. Nah, oleh karena itu nanti yang akan kita bahas yaitu waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat rawatib. Nah, untuk membuka ngaji kita seperti biasa kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Libtigha'illahi mardatillahi wa li khusuli maqasidina fi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa khususan muallif hadzal kitab Mabhati Fiqhiyah Syekh Umar Abdul Jabbar lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kam al-awqatul lati tahrumu fiha shalah. Jadi ada berapa waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat? Di sini ini maksudnya diharamkan untuk melakukan sholat sunnah, termasuk sholat sunnah rawatib, kecuali sholat dengan sebab-sebab tertentu. Yang pertama, tahrumus sholah fi khamsati awqatin, ada 5 waktu. Yang pertama, al-awwalu 'inda tulu'i syamsi hatta tartafi'a qadru rumhin. Yang pertama yaitu ketika terbitnya matahari sampai sempurna, dan sampai matahari itu sekiranya tingginya sekira tombak. Jadi ketika matahari sudah baru keluar, itu waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Ketika matahari mulai keluar sampai dengan matahari sempurna keluar dan sampai agak sedikit naik sampai sekiranya tongkat atau tombak, maka itu merupakan waktu yang diharamkan sholat. Tapi ketika matahari itu sudah di atas tongkat, sudah setinggi tongkat atau setinggi orang berdiri dan dia lebih naik sedikit, maka itu sudah diperbolehkan melaksanakan sholat sunnah, yaitu seperti sholat sunnah duha misalnya di waktu pagi hari. Kemudian yang kedua, at-tani, yang kedua waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat yaitu indal istiwa fi ghairi yaumil jum'ati hatta tazula syamsi, yaitu ketika matahari tepat atau disebut dengan waktu istiwa, atau waktu ketika matahari tepat berada di tengah-tengah kepala kita, berada di tengah-tengah kita, maka itu merupakan haram melaksanakan sholat ila yaumil jum'ah, kecuali sholat Jumat. Nah, kecuali di hari Jumat maksud saya. Jadi ketika hari Jumat itu boleh, karena di situ nanti ada orang melaksanakan sholat tahiyatul masjid, itu kan juga ada sebabnya, dan juga melaksanakan sholat mungkin sholat sunnah qobliyah Jumat, makanya itu diperbolehkan. Ketika di hari Jumat waktu istiwa boleh melaksanakan sholat, tapi kecuali di hari Jumat, selain di hari Jumat maka tidak boleh melakukan sholat sunnah, terlebih sholat sunnah rawatib atau sholat sunnah yang lainnya sampai dengan matahari itu tergelincir atau matahari itu bergeser dari istiwa, sudah bergeser sedikit, maka itu sudah boleh untuk melaksanakan sholat kembali. Kemudian yang ketiga, asalitu indas firori samsi hatta tahrubu,
yaitu ketika matahari itu berwarna kuning di sini disebutkan indas firori, ketika matahari itu berwarna kuning, ada kuning-kuning matahari, dalam artian ketika matahari itu sudah mulai tenggelam, mulai detik-detik tenggelam matahari itu, maka sekitar matahari ataupun cahaya yang ada di sekitar kita di alam sebelah barat itu maka akan berwarna kuning. Itu tidak boleh melaksanakan sholat sampai kapan? Sampai matahari itu sempurna tenggelamnya. Sempurna tenggelam matahari. Nah, itu berarti sudah masuk waktu sholat maghrib seperti yang pada keterangan video sebelumnya. Maka itu boleh melaksanakan sholat. Tapi ketika matahari proses, ketika dia mulai masuk, maka itu tidak boleh melaksanakan sholat. Kemudian yang keempat, ba'da sholati subhi hatta tasyruqa syamsi, yaitu setelah melaksanakan sholat subuh. Setelah melaksanakan sholat subuh langsung nyambung ke awal yang tadi, inda tulu'i syamsi. Jadi ketika ba'da sholat subuh, maka tidak boleh melaksanakan sholat, kecuali kalau memang ada sholat dengan sebab tertentu. Contoh mungkin sholat jenazah atau mungkin sholat sunnah wudhu. Setelah sholat subuh kita keluar masjid, kemudian wudhu, kemudian masuk ke dalam masjid lagi, kita sholat sunnah wudhu ataupun sholat sunnah tahiyatul masjid, maka itu diperbolehkan. Makanya tadi di mukadimah saya sebutkan di dalam kitab Mabadi yang Dusani dia diharamkan, ketika di Jusalis dia dimakruhkan, karena nanti ketemu dengan sholat-sholat tertentu dengan sebab tertentu akan menimbulkan boleh kita melaksanakan sholat tersebut. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yang termasuk waktu tahrumu fihas sholat, yaitu ba'da sholatil asri hatta taghrubas syamsi, yaitu setelah melaksanakan sholat asar sampai dengan matahari itu tenggelam secara sempurna. Nah, jadi ini yang keempat itu nyambung dengan yang ketiga. Jadi setelah sholat asar sampai dengan matahari mulai proses masuk, kemudian sampai matahari proses masuknya sempurna, maka baru boleh melaksanakan sholat kembali. Jadi seperti itu terkait dengan auqatu tahrumu fihas sholat, waktu yang diharamkan untuk melaksanakan sholat. Mudah-mudahan ini bisa dimengerti, bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.